Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi baru eh, di semester genap ini tentang kerajinan. Jadi bahannya itu berbeda dengan yang kemarin. Sekarang menggunakan limbah keras. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar eh, kita bisa memahami pembelajaran ini dengan baik dan mudah dan beri kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, ya baik. Yang di bawah ini adalah apa? KD-nya. Yang pertama adalah memahami materi, kemudian nanti kalian praktek menggunakan bahan limbah keras. Nah, jadi bahan limbah keras itu dibagi menjadi dua, yaitu limbah anorganik dan limbah organik. Nah, kemarin kalian kelas 7 itu pasti sudah mengenal tentang apa itu limbah. Sekarang dibahas lagi, tetapi dengan apa? Lebih fokus ke limbah kerasnya. Jadi limbah itu dibagi menjadi dua, yaitu anorganik. Apa itu anorganik? Yaitu berasal dari limbah masyarakat. Jadi sudah tercampur yang sudah diolah oleh tangan manusia, campur tangan manusia, atau sudah tercampur dengan bahan kimia. Itu dinamakan anorganik. Yang kedua organik. Nah, limbah organik itu berasal dari alam, yaitu berasal dari bisa jadi dari tumbuhan dan hewan atau manusia itu sendiri. Nah, jadi contohnya dari limbah anorganik itu misalnya dari industri eh, keramik itu pasti ada eh, apa ya, produksinya itu gagal. Nah, itu pecahan-pecahan itu menjadi limbah. Nah, limbah keramik atau pabrik kaca. Di situ pasti ada limbah pembuangan dari hasil produksi kaca. Nah, itu bisa digunakan untuk kerajinan kalau kita bisa mengolahnya. Atau botol plastik. Nah, botol plastik yang kita jumpai di tempat sampah atau di tengah-tengah masyarakat perkotaan itu banyak menggunakan botol plastik kemasan. Kemudian dari contoh limbah organik itu ada beberapa macam. Contohnya apa? Dari tempurung kelapa, batok atau bahasa Jawanya itu namanya batok, atau sisik ikan yang keras, misalnya ikan sisiknya ikan gurami, eh, sisiknya ikan nila itu juga bisa digunakan. Kalau ikan lele itu tidak ada sisiknya, jadi nggak bisa untuk membuat kerajinan. Kemudian selain sisik ikan itu juga bisa diambil tulangnya. Nah, itu tulangnya itu bisa diambil untuk kerajinan dengan apa? Keahlian khusus, nanti bisa digunakan semacam miniatur. Miniatur apa? Hiasan dan tulang lainnya. Nah, tulang lainnya ini ada beberapa macam, misalnya apa? Hewan ayam atau tulang apa? Bukan dinosaurus. Dinosaurus itu sudah ada di museum. Jadi nggak bisa untuk dijadikan apa, terlalu besar itu. Mungkin nyarinya juga susah. Nah, selain itu ranting-ranting yang ada di pohon yang berserakan yang sudah jatuh, kayu-kayu yang serbuk kayu atau apa ya, eh, batangnya pohon itu juga bisa digunakan sebagai kerajinan. Nah, nah, karakternya limbah keras itu bagaimana? Jadi limbah yang berwujud keras.
wujudnya itu keras dan padat, tidak cair atau bentuk gas, tidak, itu bentuknya padat, tidak mudah dibentuk, jadi sulit untuk diolah. Dibentuk dengan tangan kosong itu sulit. Mungkin bisa diukir itu menggunakan alat bantu, yaitu bisa menggunakan alat tajam seperti silet atau alat pahat. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian ciri-cirinya ada lagi, yaitu sulit teroleh di dalam tanah. Jadi eh, beda dengan yang lunak, yang basah itu mudah diolah, yang mudah membusuk. Lah, kalau limbah keras ini sangat sulit dan bahkan tidak bisa. Nah, itu dinamakan limbah keras yang sulit tidak mudah untuk diurai dalam tanah. Kemudian pengolahan limbah di tengah masyarakat itu ada 3. Yang pertama sanitasi, kemudian pembakaran, dan ketiga adalah penghancuran. Yang pertama itu adalah sanitasi. Apa itu sanitasi? Yaitu sebuah perilaku tengah masyarakat yang sengaja dalam membudayakan hidup bersih dengan masuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Jadi di sini sanitasi itu adalah proses di mana manusia itu sudah membedakan, memilah-memilih di tengah masyarakat untuk menghindar atau menempatkan suatu limbah itu agar tidak merusak lingkungan. Nah, ini dinamakan sanitasi. Jadi di tengah masyarakat itu tuh banyak sekali yang namanya limbah. Misalnya di perkotaan itu contohnya yang sering kita jumpai di perjalanan adalah limbah gas. Nah, ini cara pencegahannya itu dengan menggunakan masker. Nah, agar tidak merusak tubuh kita karena banyak menghirup udara yang kotor. Nah, kalau yang dari limbah keras sendiri itu misalnya di industri kebanyakan ya. Di industri itu banyak pengolahan, misalnya dari industri keramik tadi itu limbahnya itu tidak dibuang sembarangan. Nah, itu termasuk cara untuk menghindari kerusakan lingkungan. Jadi limbahnya itu bisa diproduksi lagi atau ditempatkan di mana tempatnya itu jauh dari masyarakat agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Kemudian pembakaran. Nah, ini pembakaran sampah ini bertujuan untuk memperpadat. Jadi ukurannya itu diperkecil dan dipadatkan agar tidak memakan ruang tempat yang banyak. Jadi dibakar dengan alat khusus pembakaran. Kemudian yang ketiga adalah penghancuran. Nah, penghancuran ini sama saja yang pembakaran tadi, yaitu untuk mengurangi memakan tempat yang banyak. Jadi dihancurkan, kemudian mungkin untuk mempermudah penguraian tanah pada limbah tersebut. Nah, ini caranya dengan penghancuran. Nah, selanjutnya ini adalah alat pengolahan limbah. Nah, yang penghancuran itu menggunakan alat khusus, yaitu mesin yang besar. Kemudian limbah keras itu dimasukkan di alat itu, kemudian diselip, dipotong kecil-kecil sehingga em, ruang untuk limbah itu tersedia dan tidak memakan tempat yang banyak dan mudah diurai oleh tanah. Nah, ini adalah biasanya kalau di perkotaan itu limbah-limbah keras itu digunakan untuk menutupi lubang-lubang atau dataran yang tidak merata. Nah, di situ
limbah tersebut dimasukkan di situ untuk meratakan tanah, kemudian dipadatkan di situ dan dibangun suatu perumahan atau tempat. Nah, itu dimanfaatkan sebagai untuk meratakan dataran. Kemudian alat pembakaran ini, nah ini alatnya khusus dengan suhu yang tinggi agar limbahnya itu memadat atau bahkan bisa menjadi abu. Nah, bekas pembakaran. Nah, selanjutnya adalah proses pengolahan. Nah, ini adalah yang tadi pengolahan di tengah masyarakat, sekarang proses pengolahan untuk membuat kerajinan. Nah, itu diuraikan menjadi 6 tahap. Yang pertama Yang pertama pemilihan bahan limbah. Nah, kalian harus memilih bahan apa yang kalian butuhkan. Nah, sebelum memilih seharusnya kalian memikirkan idenya. Kalian membuat eh, ya lampu hias atau semacam tempat pensil atau vas bunga itu juga bisa untuk dari bahan limbah keras ini. Kemudian yang kedua, setelah memilih, kalian bersihkan dulu limbah tersebut dari kotoran, mungkin eh, di pakai sabun deterjen. Nah, itu juga bisa sampai bersih. Nah, yang ketiga adalah pengeringan. Nah, pengeringan ini bisa dijemur atau hanya bisa diangin-anginkan. Jadi diangin-anginkan itu tempatnya terbuka, tidak harus panas. Di situ nanti setelah pembersihan kan basah. Nah, itu nanti airnya itu bisa menguap sendirinya karena adanya angin. Kemudian yang setelah kering yaitu pewarnaan. Nah, ini dari di antara 3-4 ini nanti setelah pengeringan itu kalian membuat kerajinan pewarnaan ini. Di dalamnya ada membuat pengolahan, setelah itu pengeringan. Nah, setelah diwarna baru dikeringkan seperti tadi. Yang keenam penghalusan. Penghalusan ini juga bisa dinamakan finishing. Nah, penghalusan ini nanti kalian lihat di mana ada cacatnya atau kurangnya, misalnya dalam pengecetan atau pengeleman, itu bisa dilakukan di nomor 6 ini. Nah, ini adalah contoh karya dari limbah keras. Dari kiri itu adalah botol kaca atau gelas, kemudian dipotong. Nah, bagaimana cara memotongnya? Nah, itu kalian harus memiliki botol dulu, tidak boleh mencuri, tetapi bisa membeli atau mencari di tempat sampah atau sementara menjadi pemulung lah. Nah, pemulung sementara. Nah, itu atau minta tetangganya yang ada. Nah, itu nanti kalian potong dengan bukan menggunakan pisau panas atau eh, palu, tetapi menggunakan benang, benang biasa untuk benang jahit itu, atau benang untuk membangun itu loh, warnanya putih. Nah, itu nanti diberi minyak 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 yang bisa membakar ya. Nah, itu nanti benangnya dicelupin di situ, kemudian dibakar setelah ditali. Nanti otomatis setelah padam, nah nanti eh, secara otomatis itu membuat lingkaran pecahan itu rapi. Nah, tidak harus digergaji, itu
mungkin nanti kalau digergaji itu tidak halus, tapi dengan benang itu kaca itu langsung membentuk lingkaran itu sesuai dengan lingkaran benang yang kalian buat. Kemudian yang itu gelas ya, gelas yang dibalik kemudian diberi lampu. Nah, itu dilubangi. Nah, itu yang bawahnya adalah botol, yang semacam botol kaca yang tutupnya dilubangi. Nah, itu bisa kalian buat sebagai karya kerajinan dari limbah keras. Kemudian yang di tengah itu dari organik ya, dari alam. Nah, ini dari batok. Nah, itu diukir. Caranya diukir menggunakan manual atau menggunakan mesin bor, itu juga bisa. Itu batok dibelah, kemudian diukir menggunakan silet. Itu ya cukup lama. Kalau siletnya tajam itu mungkin bisa mudah. Kemudian diukir bermotif batik ya, bunga flora, bermotif flora. Kemudian dihaluskan dan dicat, dipelamir dan diberi lampu, dilubangi. Yang sebelahnya itu botol besar, kemudian diberi hiasan. Nah, ini kalau perempuan ini sudah tahu ya, dari sendok kemudian dipotong. Ini bukan limbah lagi, tetapi di sini kadang membeli di toko itu bukan termasuk limbah. Jadi sendok itu dipotong, kemudian dibentuk, ditata, dilem pakai lem tembak yang keringnya cepat kering. Kemudian dilubangi, di dalamnya itu diberi lampu. Nah, sudah jadi lampu hias. Jadi ketiganya ini sama, tetapi dari bahan yang berbeda. Nah, ini langkah-langkahnya pembuatan. Yang pertama dari botol plastik. Nah, kalian bisa menggunakan dari bahan-bahan tadi. Ini hanyalah contoh, kalian bisa memilih ide yang lain. Tidak harus dengan yang ada di video ini. Nah, ini contohnya adalah botol kemasan yang soda itu. Kemudian dipotong menggunakan cutter, silet. Yang bawahnya itu kalian harus hati-hati, jangan harus memperhatikan tangan kalian agar tidak tergores oleh cutter. Nah, dipotong. Setelah dipotong, kemasan plastik itu dibuka dan kemudian diambil. Kalian bisa menggunakan gunting biasa juga bisa sebenarnya, kalau guntingnya itu tajam. Tidak harus dengan menggunakan gunting yang besar tersebut. Dipotong persegi, dijadikan 4 ya, digunting jadi 4. Kemudian dipotong, diambil. Nah, diambil tengahnya, diambil pinggir-pinggirnya, kemudian itu sebagai tangkainya, dan membuat semacam sendok, seperti sendok itu sebagai daunnya. Nah, digunting kecil-kecil loh. Nah, ini pekerjaan perempuan telaten. Nah, merata, menyerupai daun.
kemudian ditekuk. Nah, kalau keras dinamakan apa? Dinamakan bahan keras itu kalau sekali dibentuk itu tidak kembali lagi, sulit kembali. Jadi memang sulit dibentuk, keras, tidak lunak atau fleksibel. Nah, itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri bahan dari limbah keras. Kemudian kalian membuat apa? Tangkainya. Nah, ditutupi dengan apa? Disatukan dengan solasi kertas, solasi plastik juga bisa. Disusun seperti apa? Flora, tumbuhan hijau. Nah, sudah jadi. Yang tadi apa? Nah, yang ini, yang bawahnya tadi adalah botol bagian bawah sebagai potnya. Nah, kemudian ini dari botol kaca. Nah, yang tadi dari botol plastik, ini dari botol kaca. Kalau dari botol kaca ini cukup mudah dari dibanding dengan yang tadi, tidak merubah bentuknya, tetapi ini merubah penampilannya. Nah, dihias menggunakan ini, kalian bisa menggunakan apa? Lem fog. Nah, yang lumayan cepat ya keringnya. Nah, ini menggunakan pernak-pernik itu hiasan kecil-kecil. Nah, ini penampilannya merubah, tidak membentuk apa limbahnya terus sendiri, tetapi ini beda dengan tadi, harus dipotong. Tapi ini merubah penampilan luarnya. Nah, itu menggunakan apa? Benang, kemudian diputar-putar sampai penuh menutupi bagian kosong. Nah, itu tidak harus semua dilem, tetapi ujungnya saja, itu untuk supaya tidak lepas. Nah, ini tambahan dari bahan kertas ya. Kemudian diberi pernak-pernik juga. Nah, ini dari lem tembak. Ini sebenarnya bisa dilelehkan dengan dengan lilin. Ada yang bilang itu lem lilin karena dipanaskan dengan lilin. Kalau itu dengan listrik dinamakan lem tembak. Nah, ini sudah jadi, cukup mudah. Kalian juga sebenarnya bisa menggunakan pita atau pasir, itu juga bisa, atau koran juga bisa. Nah, atau kerikil kecil-kecil juga bisa untuk ditempelkan ada di luar botol. Setelah itu kalian pilok. Nah, benar tidak harus pilok, cat minyak itu juga bisa, tetapi kalau minyaknya banyak itu lama keringnya ya. Nah, ini ditutupi. Nah, gunanya solasi itu untuk menutupi nanti agar tidak terkena cat, nanti dilepas setelah itu. Sampai merata. Nah, kemudian solasinya itu dibuka. Nah, itu untuk membersihkan catnya yang meleleh.
meleleh di kaca itu. Nah, itu kan merembes karena terlalu banyak ketika disemprot itu terlalu tebal. Nah, dan sehingga solasinya itu kemasukan cat pilok itu. Kalian bisa membersihkan dengan kerik dengan silet. Nah, sudah jadi. Lumayan buat hiasan atau menjadikan vas bunga di ruang tamu. Nah, kalian juga bisa membuatnya pastinya. Nah, setelah itu setelah jadi itu kalian bisa mengemas karya kalian. Nah, tujuannya apa? Yang pertama itu melindungi produk. Jadi dengan adanya kemasan itu produk akan terlindungi dari faktor luar, misalnya debu, misalnya dari air, air yang nanti sifatnya bisa merusak. Kemudian yang kedua adalah dapat mendukung pemasaran. Nah, di dalam industri atau pembuatan kerajinan itu pasti untuk mendukung pemasaran. Jadi pemasaran itu bukan di pasar, jadi pemasaran penjualan. Jadi untuk supaya ini jualnya itu banyak, mendukung penjualannya dan dapat menyebar di lingkungan masyarakat dengan cepat. Nah, itu mendukung pemasaran. 3, meningkatkan nilai jual karya. Jadi nilai jual karya itu akan meningkat karena adanya kemasan itu menjadi lebih elegan, lebih bagus, lebih indah untuk dilihat. Dan manfaatnya apa? Ada 3 tadi yang bersama, terlindungi produk. Jadi terlindungi produk dari kerusakan, misalnya benda itu jatuh, karya kerajinan jatuh karena adanya kemasan. Nah, kemasan itu melindungi dari eh, kehancuran dari jatuh. Nah, jatuh dan terlindungi dari kejadian-kejadian itu. Kemudian yang kedua, membedakan dari produk lain. Ini jadi kemasan itu sebagai identitas, jadi memiliki identitas sendiri, menjadi ciri khas sendiri untuk membedakan mana produk A dan mana produk B. Nah, itu untuk membedakan kemasan itu. Yang ketiga, menarik perhatian konsumen. Jadi kemasan itu dapat menarik pembeli, menarik perhatian. Adanya kemasan itu meningkatkan keindahan, meningkatkan perhatian pembeli untuk keinginannya untuk membeli lebih tinggi. Nah, karena adanya kemasan itu. Nah, sekian, terima kasih. Sampai di sini. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin olahraga, dan jangan lupa tetap beribadahnya dijaga juga. Selain usaha dalam secara fisik, itu rohani juga dijaga. Nah, jangan lupa berdoa, menjaga sholatnya. Nah, setelah itu kalian jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Ini nanti kalian kalau menunda-nunda itu biasanya tugasnya itu semakin numpuk, semakin banyak dan semakin malas untuk mengerjakan. Nah, mungkin itu saja. Jika ada salah kata atau salah
Dalam menerangkan materi ini saya mohon maaf, dan jika kalian kurang paham bisa bertanya WA ke saya atau mm, mencari sumber di buku atau di internet. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.